Shalom alaihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu peserta sekolah tinggi Alkitab, kita sampai di dalam pelajaran nomor 135 ya. Ini juga pengajaran yang krusial yang kita harus paham betul ini ya, supaya tidak jadi bahan olok-olokan di luar sana. Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat 8 atau ayat 3 dulu. Petrus, Yakobus, Yohanes itu menjadi saksi Yesus berubah rupa ya. Lalu ada Elia dan Musa. Yesus wajahnya bercahaya seperti matahari. Yesus berubah rupa jadi apa, saudara? Jadi Allah. Wajahnya bersinar seperti matahari. Lalu ada Musa, ada Elia. Artinya apa? Lebih mulia mana Yesus dibanding Musa atau Elia? Ya jelas lebih mulia Yesus. Yesus wajahnya bercahaya seperti matahari. Ingat nggak? Dulu waktu Musa ketemu Tuhan, huruf besar semua, setelah lama di gunung itu, ketika Musa turun, wajahnya bercahaya loh, ingat nggak? Ya, karena dia ketemu Yesus. Ya, kuisnya, apakah Musa pernah ketemu Yesus sebelumnya? Linknya Keluaran 33 ayat 20 sampai 23 ya. Elia juga ketemu Yesus di sini ya. Elia kan termasuk yang diangkat oleh Tuhan ya. Karena Elia ini kan nanti jadinya Yohanes gitu ya. Kalau Musa itu ya nubuat nabinya Yesus. Kalau Elia nubuatan nabinya Yohanes. Makanya yang ketemu Elia sama Musa. Di sini kita bisa tahu, jangan sampai gagal memahami bahwa Yesus lebih mulia dari Musa dan Elia. Artinya Yesus itu Allahnya, Musa itu nabinya. Makanya dulu juga Musa, Elia dipilih oleh Yesus. Itu loh ya. Ini ingin menegaskan seperti itu, bahwa sekarang ketahuan, oh Musa saja nyembah Yesus, dulu nyembah Yesus sebagai Tuhan. Makanya Musa masuk surga, Elia masuk surga karena nyembah Yesus. Itu loh maksudnya ya. Baik, terus ayat 9. Yesus pesen penglihatan ini. Jadi kamu kan siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes, kamu kan ngelihat nih saya berubah rupa ya toh. Lalu ada Elia, ada Musa. Penglihatan ini jangan kamu ceritakan ya sebelum aku naik ke surga. Yesus pesan seperti itu. Lalu ini Matius nulis, artinya valid bahwa Matius itu ditulis setelah Yesus naik ke surga. Ya, Yesus naik ke surga tahun berapa? 33. Jadi semua perjanjian baru itu pasti ditulis setelah tahun 33. Mulai ditulis mungkin tahun 35 gitu ya. Oke. Ayat 22 sampai 23, anak manusia akan dibunuh dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Sekarang kuisnya begini, Matius kan nggak ngeliat Yesus berubah rupa. Kok Matius bisa nulis ya? Dari mana ayo? Emangnya zaman dulu ada HP gitu, terus Yakobus, Petrus, Yohanes cerita sama Matius, aku tadi lihat Yesus loh berubah di atas gunung, apa cerita gitu? Ya, Matius nggak ngeliat ini. Apa mereka bisik-bisik waktu kumpul ya? Sehingga begitu detail Matius bisa nulis ya? Tentu tidak ya. Jadi Matius bisa nulis karena ada ilham dari Yesus. Oleh Yesus disuruh nulis. Sama dengan Musa nulis kitab Kejadian. Musa juga nggak tahu apa-apa, pokoknya disuruh nulis saja. Nah, jadi penulisan Alkitab itu ada yang dialami oleh penulis, ada ya toh. Walaupun dialami tetap ada hikmat dari Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus ya toh. Ada juga yang sama sekali nggak ikut mengalami tapi bisa nulis. Itu bukti bahwa Alkitab itu ilham dari Yesus. Ya,
makin hari kita mempelajari Alkitab, makin kita terheran-heran. Nggak ada salahnya sama sekali Alkitab itu, ya. Matius pasal 18 ayat 5 dan 6 ini juga tidak boleh gagal paham karena ini krusial ya. Inilah dasar penyerahan anak. Di luar sana kan pasti ditanya, menurut orang Kristen, bayi lahir itu masuk surga enggak? Selalu gitu ditanya. Nah, ini ada ayatnya ya. Matius 18 ayat 5 sampai 6. Kalau ada bayi lahir ya, segera diserahkan ke Yesus ya. Dengan iman kedua orang tuanya, ketika diserahkan ke Yesus itu dianggap si bayi itu percaya Yesus, padahal kan bayi nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Tapi di ayat 6 dikatakan bahwa siapa yang anak kecil bayi diserahkan pada Yesus oleh kedua orang tuanya, maka anak kecil itu dianggap percaya pada Yesus. Ayat 6 ya. Karena kenapa dianggap percaya pada Yesus? Karena tadi diserahkan itu ya. Jadi ini jawaban atas pertanyaan, kalau bayi Kristen masuk surga enggak? Ya kalau diserahkan kepada Yesus ya masuk surga. Kalau terjadi sesuatu masih bayi mati masuk surga ya. Masuk Firdaus maksudnya. Jadi bayi tidak ada baptisan bayi ya. Salah kalau ada baptisan bayi. Yang ada penyerahan. Penyerahan anak ini dasarnya. Matius 18 ayat 5 sampai 6. Baca pelan-pelan ya. Bahwa anak kecil yang sudah diserahkan kepada Yesus dianggap percaya oleh Yesus. Bahkan Yesus ngomong gini, kalau ada yang menyesatkan anak kecil yang percaya ini, batu kilangan ditaruh di leher, tenggelamin ke laut aja itu orang. Ya, gitu ya, saking gregetannya Yesus ya. Sekarang kuisnya. Bayi kalau mati masuk surga enggak? Bayi Kristen maksudnya ya. Oke. Wah. Terus nah ini tentang menasehati sesama.